Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pembinaan dan pengembangan SDM dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nafa Alifi Afifah, dengan NIM 230101300034. Perkenalkan, nama saya Adila Nurul Hasanah dengan NIM 2301030004. Perkenalkan, nama saya Nabila Rustanti Nur Afifah dengan NIM 230101300008. Perkenalkan, nama saya Rumzara Wardi Pangestu dengan NIM 2301013002. Baik, selanjutnya langsung masuk ke materi. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang kenapa terjadinya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada masa sekarang persaingan dalam perusahaan atau organisasi ini semakin ketat. Nah, bahkan menurut World Competitiveness Report itu di Indonesia menempati urutan ke-45 atau yang terendah dari seluruh negara yang ditelitinya. Nah, hal ini dapat terjadi karena rendahnya sumber daya manusia di Indonesia yang kurang berkualitas. Di Indonesia ini untuk kualitas sumber daya manusianya menempati peringkat 114 dari 193 negara. Sedangkan keberhasilan dari suatu perusahaan itu ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Nah, maka dari itu perlu adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ini untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan inovasi dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, kemudian mengapa pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif dapat diterapkan, dan yang terakhir, bagaimana strategi dari pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ini yang efektif untuk diterapkan. Selanjutnya ada definisi. Yang pertama ada definisi pembinaan, kemudian yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia. Jadi definisi dari pembinaan sumber daya manusia merupakan usaha atau upaya sistematis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tujuan dari pembinaan ini adalah supaya potensi manusia ini dapat dikembangkan secara optimal sehingga mereka mampu berkontribusi lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi maupun memenuhi seluruh tuntutan pekerjaan di masa depan. Jadi pembinaan ini sebenarnya fokusnya itu lebih pada nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan etika gitu yang relevan dengan pekerjaan mereka. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia itu merupakan proses yang dilakukan secara bertahap dan teratur dengan tujuan untuk meningkatkan potensi tenaga kerja supaya nantinya mampu berkontribusi lebih baik dalam proses produksi. Jadi pengembangan ini tuh mencakup pengembangan dalam aspek teknis dan juga dalam aspek strategis. Selanjutnya, ya, di sini ada perbedaan dari pembinaan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada dari definisi dan fokusan, di mana dalam pembinaan ini merupakan proses meningkatkan kualitas dan potensi individu, tapi fokusnya ini pada nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan juga etika yang relevan dengan pekerjaan. Sedangkan pengembangan ini tuh proses terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi karyawan agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan juga lingkungan
organisasi atau perusahaan gitu. Jadi pengembangan ini mencakup aspek teknis dan strategis yang tetap sejalan dengan visi misi dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian ada perbedaan dari segi tujuan. Jadi kalau pembinaan itu tujuannya untuk meningkatkan sikap, moral, dan keterampilan karyawan agar mereka bekerja dengan baik dan juga optimal. Sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia ini tujuannya adalah menghasilkan karyawan yang terampil secara teknis dan mampu beradaptasi dengan strategi perubahan yang strategi perusahaan itu yang terus berubah gitu. Jadi kan sekarang apalagi di zaman yang semakin berkembang gitu. Jadi perlu adanya adaptasi gitu dengan misal digitalisasi gitu. Kemudian ada perbedaan dari segi proses. Dalam pembinaan sumber daya manusia, prosesnya ini cenderung langsung dan sering terjadi di tempat kerja. Biasanya melibatkan pelatihan dan juga bimbingan. Kemudian kalau pengembangan sumber daya manusia, prosesnya lebih terencana dan biasanya mencakup program-program dalam jangka panjang. Yang terakhir ada perbedaan dari segi implementasi. Untuk pembinaan sumber daya manusia, implementasinya sering dilakukan oleh atasan langsung atau mentor secara informal. Contohnya ini ada memberikan arahan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Mungkin kalau misalnya di sekolah-sekolah itu Senin pagi sering ada briefing, itu sebagai arahan dari kepala sekolah untuk guru-guru. Kemudian ada di pengembangan SDM, implementasi ini dilakukan oleh tim khusus di perusahaan dan memerlukan investasi lebih banyak dalam hal waktu dan biaya. Contohnya di sini ada tim HR yang mengorganisir seminar tahunan gitu untuk memberikan pengetahuan terbaru kepada karyawannya. Jadi dari seminar ini nanti karyawan akan mengembangkan atau mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mereka lewat seminar. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya di sini ada tujuan dari pembinaan dan pengembangan SDM. Nah, di sini ada 3 tujuan yang dikemukakan. Yang pertama, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pembinaan dan pengembangan itu tuh intinya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ataupun keterampilan yang dimiliki oleh karyawan dalam suatu lembaga, instansi, atau organisasi. Nah, program pembinaan dan pengembangan SDM itu tuh bertujuan untuk membantu karyawan agar lebih memahami tugas mereka dan meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, kinerja karyawan tuh menjadi meningkat. Yang kedua, bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin di masa depan. Tidak dipungkiri bahwa dalam sebuah lembaga, organisasi, ataupun perusahaan itu tuh pemimpin yang menjabat di masa sekarang itu sudah harus mempersiapkan pemimpin yang bisa melanjutkan jejaknya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan SDM salah satu tujuannya adalah untuk mempersiapkan pemimpin di masa depan. Karena melalui program pembinaan dan pengembangan SDM di dalamnya bisa diajarkan terkait keterampilan manajerial, pengambilan keputusan, dan kemampuan interpersonal. Program pengembangan kepemimpinan yang efektif dapat membantu menciptakan pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi adaptif dan juga inspiratif. Yang ketiga atau yang terakhir, ini ada untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Jadi, tercapainya kepuasan dan loyalitas karyawan dapat meningkat karena adanya pembinaan dan pengembangan SDM. Kepuasan di dalam sebuah lembaga itu dapat tercipta karena adanya kondisi kerja yang mendukung, salah satunya dengan diberikannya fasilitas pembinaan dan pengembangan SDM. Sedangkan loyalitas itu berarti sikap positif karena pemberian fasilitas seperti pembinaan dari perusahaan. Baik, untuk berikutnya yaitu ada metode dan strategi dari pembinaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini perlu mendapatkan pembinaan guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas pada sumber daya manusia tersebut. Menurut Sujana tahun 2000 itu bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan metode mentoring
Nah, mentoring di sini yaitu sebuah kegiatan pembelajaran dalam mentransfer pengetahuan dalam bentuk nasihat, bimbingan, dan pelatihan kepada sumber daya manusia sehingga dapat mengembangkan prokes yang berkualitas. Metode mentoring ini bertujuan untuk membina sumber daya manusia yang dilakukan oleh mentoring pada sumber daya manusia yang dibina untuk berbagi pengalaman dan menjelaskan bagaimana kinerja dari pekerjaan yang akan diampu oleh sumber daya manusia tersebut. Nah, strategi yang dapat digunakan dalam proses mentoring ini yaitu melalui sebuah pendekatan kepada sumber daya manusia yang berupa seperti memberikan dorongan, bantuan, dan pembinaan kepada sumber daya manusia dalam belajar mengenai kinerja dan tugas-tugas yang akan dihadapinya. Dengan demikian, metode mentoring ini dapat dilakukan dalam proses pembinaan guna mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang nantinya akan sumber daya manusia itu hadapi. Kemudian selanjutnya yaitu metode dan strategi pengembangan sumber daya manusia oleh Mbak Naval. Ya, selanjutnya ada metode dan strategi pengembangan sumber daya manusia. Jadi untuk metode dan strategi ini, dalam pengembangan terdapat 4, yaitu yang pertama ada pelatihan dan pengembangan keterampilan teknis. Jadi pelatihan dan pengembangan ini tuh bertujuan untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya, agar nantinya dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk pelatihan dan pengembangan ini, seluruh karyawan, baik karyawan yang baru maupun karyawan yang lama, itu bisa untuk mengikutinya. Supaya apa? Supaya nantinya ilmu yang diberikan itu akan merata ke seluruh karyawan. Jadi nanti dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan itu akan lebih mudah gitu. Nah, dalam pelatihan dan pengembangan ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada pelatihan di tempat kerja atau on the job training, dan juga di luar tempat kerja atau off the job training. Jadi mau di luar tempat kerja ataupun di dalam tempat kerja, tujuannya tetap sama untuk mengembangkan keterampilan teknis dari karyawan atau tenaga kerja di suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan keterampilan soft skill. Pengembangan soft skill melengkapi hard skill untuk meningkatkan interaksi, kinerja, dan efektivitas individu dalam bekerja dan berkolaborasi di lingkungan profesional. Dalam Yuniarti, dia menjelaskan bahwa soft skill ini bisa dikategorikan menjadi 7 area yang disebut dengan winning karakteristik. Yang pertama ada kemampuan berkomunikasi atau communication skill, kemudian ada kemampuan berorganisasi atau organizational skill, kemudian ada kepemimpinan atau leadership, kemudian ada usaha atau effort, kemudian ada logic, kemudian ada kemampuan bekerja sama, group skill, dan yang terakhir adalah etika atau ethics. Jadi 7 kemampuan soft skill ini memang harus diterapkan di pekerja atau karyawan supaya bisa menyesuaikan gitu dengan lingkungan perusahaan dan juga bisa tetap mencapai tujuan dengan optimal walaupun ada banyak perubahan gitu. Di sini juga dijelaskan bahwa soft skill ini tuh bisa dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama ada kecerdasan interpersonal, merupakan kemampuan memahami dan merasakan perasaan, niat, dan karakter orang lain. Nah, ini kan termasuk soft skill yang diperlukan gitu dalam bekerja. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal, merupakan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan beradaptasi berdasarkan pengetahuan tentang diri sendiri. Jadi, memahami orang lain dan juga memahami diri sendiri supaya dapat bertahan dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada rotasi jabatan dan pengalaman lintas fungsi. Jadi rotasi jabatan dan pengalaman lintas fungsi ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan keterampilan karyawan dengan memindahkan mereka antar departemen atau antar lini gitu untuk meningkatkan fleksibilitas dan pemahaman organisasi. Jadi dengan adanya rotasi
jabatan, nantinya karyawan tuh akan paham gitu loh dari divisi lain, ini tuh gimana sih kerjanya gitu. Atau dari bagian lain, ini nanti gimana kerjanya. Jadi nantinya ketika memang dibutuhkan dari bagian ada yang kosong gitu, dari pekerja yang sudah ada itu bisa membantu untuk membackup terlebih dahulu gitu. Karena memang sudah diberikan pelatihan tentang rotasi jabatan dan pengalaman untuk bekerja di lintas fungsinya. Kemudian yang terakhir ada pendidikan lanjutan dan sertifikasi profesional. Eh, Pendidikan lanjutan dan sertifikasi profesional ini membantu karyawan dalam meningkatkan kompetensi dan kredibilitas, serta mendukung peningkatan kinerja organisasi sesuai dengan standar industri dan regulasi. Jadi mungkin kita sering, contohnya aja di guru gitu, kita sering dengar tentang misalnya sertifikasi PNS gitu. Nah gitu-gitu kan termasuk dalam upaya untuk meningkatkan meningkatkan profesionalitas dari guru tersebut gitu. Jadi ketika guru sudah tersertifikasi, biasanya kita akan sebut guru itu sudah profesional gitu. Mungkin demikian, lanjut ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya, di sini ada tantangan dalam pembinaan dan pengembangan SDM. Tantangan yang pertama yang biasa dihadapi adalah terkait anggaran dan sumber daya yang terbatas. Anggaran dan sumber daya yang terbatas ini dapat membatasi jenis dan kualitas program pembinaan ataupun pengembangan sumber daya manusia yang akan dilakukan. Padahal pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ini penting dilakukan dengan secara maksimal untuk dapat meningkatkan sumber daya yang ada di dalam sebuah lembaga tersebut. Nah, sumber daya yang terbatas juga menjadi tantangan karena mungkin karena keterbatasan sumber daya mampu menghambat terjadinya sebuah program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada resistensi karyawan terhadap perubahan. Jadi resistensi merupakan sebuah sikap penolakan terkait dengan pembaruan yang ada. Biasanya yang mengalami resistensi karyawan terhadap perubahan ini merupakan karyawan yang lama, karena karyawan yang lama itu mungkin sudah merasa nyaman dengan bagaimana kinerja mereka yang mereka lakukan, sehingga mereka itu enggan untuk meningkatkan kemampuan atau perubahan yang ada. Yang terakhir, ini ada kesulitan menentukan kebutuhan pelatihan yang tepat. Jadi, hal ini menjadi tantangan karena tanpa adanya analisis yang tepat, program pelatihan yang dilakukan yang bertujuan untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia tidak akan relevan dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh karyawan, sehingga hasil yang telah direncanakan itu tidak mungkin maksimal. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada studi kasus dan praktik terbaik dalam pembinaan dan pengembangan SDM. Yang pertama ada studi kasus pembinaan SDM yang berhasil. Itu berupa forum atau pertemuan. Jadi forum atau pertemuan itu merupakan suatu lembaga atau wadah yang menyediakan tempat untuk membahas kepentingan bersama. Forum ini bisa memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan menciptakan platform untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Melalui forum, karyawan tuh bisa berbagi best practice dan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Jadi, forum ini penting digunakan dalam pembinaan SDM. Nah, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Candy dan Suharnomo pada tahun 2013 tentang pengaruh pembinaan, pelatihan, dan pengembangan pemberdayaan dan partisipasi terhadap kinerja karyawan, studi pada PT Nyonya Menir Semarang. Hasil yang didapatkan itu membuktikan bahwa pembinaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Terus, hasil analisis deskriptif juga memperlihatkan bahwa rata-rata responden memberikan persepsi yang baik terhadap
pembinaan yang ada dalam organisasi PT Nyonya Menir. Nah, pembina itu bersedia untuk membuat sebuah pertemuan atau forum dengan karyawannya untuk membahas masalah-masalah penting dalam organisasi itu. Selain itu, karyawan tuh merasa mendapatkan sesuatu yang berharga setelah adanya pembinaan yang berupa forum atau pertemuan. Di dalam forum itu tuh hambatan kinerja karyawan tuh dibahas. Jadi itu karyawan merasa ada manfaat yang diperoleh dari pembinaan ini. Jadi kemudian itu hal ini tuh mendukung penelitian tentang pembinaan terhadap kinerja karyawan yang dilakukan oleh Eko Nugroho, Basri Hasanuddin, dan Nurdin Brasid. Yang kedua ada praktik terbaik dalam pengembangan SDM yang berupa pelatihan. Pelatihan itu merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Selain itu, pelatihan juga dapat mencakup perubahan sikap agar karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Nah, pelatihan ini tuh dapat diterapkan di semua level dalam organisasi. Di tingkat bawah, pelatihan biasanya mencakup pengajaran tentang cara melaksanakan tugas tertentu seperti mengoperasikan mesin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatur Rahman dan Ahman pada tahun 2020 tentang pengaruh pelatihan SDM dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan disiplin kerja sebagai variabel intervening pada Ataraka Fotografi Bandung. Menghasilkan bahwa pelatihan SDM itu memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasilnya itu mendapatkan bahwa hubungan variabel pelatihan SDM terhadap kinerja karyawan memiliki hubungan yang nilainya tuh signifikan gitu. Jadi itu kemudian dari hasil nilai original sampel itu kan menunjukkan 0,358 yang berarti 0,358 yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif variabel pelatihan SDM terhadap kinerja karyawan. Maka dari hasil tersebut itu disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif pelatihan SDM terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya, dalam proses pembinaan dan pengembangan ini tentunya ada indikator keberhasilan dalam pencapaian pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ini. Nah, yang pertama yaitu ada indikator keberhasilan pembinaan sumber daya manusia. Menurut Hermanto, tahun 2005, yaitu terdapat 3 indikator pembinaan, yaitu yang pertama yaitu tingkat kehadiran, yang kedua kemampuan, dan yang ketiga adalah dorongan. Nah, tingkat kehadiran ini yaitu menunjukkan komitmen bahwa sumber daya manusia ini bertanggung jawab atas tugasnya. Kemudian tingkat kehadiran ini dapat menunjukkan bahwa sumber daya manusia ini bersifat disiplin dan bertanggung jawab. Tanpa adanya kehadiran dari sumber daya manusia, maka proses pembinaan tidak akan berjalan dan tujuan dari adanya pembinaan tersebut tidak akan tercapai. Kemudian yang kedua adalah kemampuan. Kemampuan ini merujuk pada keterampilan dan pengetahuan seseorang yang mencakup kemampuan teknis dan kemampuan interpersonal yang tentunya harus dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Maka dari itu, pembinaan sumber daya manusia perlu memperhatikan indikator kemampuan dari sumber daya manusia yang dimintanya agar pembinaan ini bisa berhasil menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Kemudian yang ketiga ada dorongan. Dorongan di sini bisa seperti motivasi dari dalam diri seseorang untuk terus belajar dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Pada proses pembinaan, perlu adanya dorongan kepada sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan motivasi pada diri individual guna untuk mengikuti proses pembinaan tersebut. Kemudian ada indikator keberhasilan pengembangan sumber daya manusia.
Di sini menurut Wimasyarah 2022, yaitu terdapat 3 indikator pengembangan. Yang pertama yaitu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Nah, pengetahuan di sini berarti sumber daya manusia yang berkualitas tentunya memiliki pengetahuan yang luas guna sebagai landasan dasar dalam keberhasilan mereka untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, demikian program pengembangan yang dinyatakan berhasil yaitu yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan luas sehingga dalam proses kinerjanya akan lebih maksimal. Kemudian yang kedua ada kemampuan. Kemampuan di sini adalah suatu potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menguasai keahlian untuk melakukan pekerjaannya. Demikian, kemampuan sumber daya manusia diukur dari pencapaian kinerja dan tanggung jawab pada suatu pekerjaan. Kemampuan ini dapat dikembangkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia, sehingga pada proses pengembangan sumber daya manusia ini perlu mencapai indikator pengetahuan terlebih dahulu yang kemudian baru dapat memenuhi indikator kemampuan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan. Dan di sini bermaksud keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menyelesaikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Pada keterampilan ini merujuk pada kemampuan hard skill dan soft skill. Nah, hard skill di sini berarti sumber daya manusia harus memiliki keterampilan seperti keterampilan teknis dalam analisis data, menjalankan software, kemudian melakukan penelitian, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas yang mengharuskan adanya keterampilan skill, sumber daya manusia ini bisa melakukan tugasnya tersebut. Kemudian ada keterampilan soft skill yang berarti kemampuan secara internasional, yaitu seperti manajemen waktu, kepemimpinan, komunikasi, dan lain-lain. Keterampilan ini perlu dikembangkan guna melancarkan kinerja sumber daya manusia. Dengan adanya, oleh karena itu, dengan adanya indikator keberhasilan ini dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tersebut. Karena indikator itu bisa menjadi petunjuk yang jelas akan pencapaian dari proses pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, indikator juga menjadi pengukur sejauh mana proses pembinaan dan pengembangan itu dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, adanya indikator keberhasilan tersebut dapat memotivasi dalam peningkatan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian untuk materi selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya ada rekomendasi pembinaan dan pengembangan SDM berkelanjutan. Yang pertama itu ada mengintegrasikan pembinaan dengan pengembangan jangka panjang. Nah, integrasi itu berarti penggabungan atau pencampuran hingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Integrasi antara pembinaan dan pengembangan merupakan suatu pendekatan yang sinergis dalam upaya pengembangan SDM yang berkelanjutan. Nah, pembinaan sebagai serangkaian upaya untuk mengendalikan secara profesional semua elemen organisasi, sehingga elemen-elemen organisasi tersebut bisa berfungsi dengan baik dan rencana pencapaian tujuan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, pembinaan itu perlu diintegrasikan melalui pengembangan, yang mana pengembangan tersebut merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan atau jabatan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Jadi ketika SDM diberi pelatihan atau pengembangan yang tepat, mereka tuh akan lebih siap untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Begitu juga sebaliknya. Pembinaan yang efektif itu akan mendukung proses pengembangan dengan menciptakan budaya organisasi yang positif, di mana SDM akan merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar dan berkembang. Jadi dengan mengintegrasikan pembinaan dan pengembangan SDM, organisasi dapat memastikan bahwa SDM yang dimiliki itu tidak hanya siap untuk tantangan saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Yang kedua ada kolaborasi antara manajemen dan karyawan.
Secara etimologis itu kata kolaboratif berasal dari gabungan kata ko dan labor yang berarti penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Pembinaan dan pengembangan SDM itu merupakan suatu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan suatu organisasi. Jadi untuk mencapai hasil yang optimal itu kolaborasi antara manajemen dan karyawan sangat diperlukan. Kolaborasi antara manajemen dan karyawan sangat penting karena karyawan itu tidak bisa diberlakukan sembarangan seperti faktor produksi, seperti mesin, modal, atau bahan baku. Jadi karyawan itu harus selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan dan berperan aktif dalam memanfaatkan alat yang tersedia. Jadi tanpa karyawan itu alat-alat yang dimiliki itu tidak dapat digunakan gitu. Jadi karyawan itu jadi perusahaan itu harus bisa melibatkan karyawan untuk aktif gitu. Terus tujuan perusahaan itu kan nggak akan dapat tercapai jika karyawan itu tidak memiliki semangat atau mengerahkan kemampuan mereka dengan optimal. Jadi oleh karena itu, pemimpin itu perlu menggunakan kewenangannya untuk mengubah sikap dan perilaku karyawan agar mereka mau bekerja lebih giat dan berusaha mencapai hasil yang maksimal. Untuk biar manajer itu mempengaruhi sikapnya karyawan itu harus bisa manajer itu harus bisa mengerti atau memahami sifatnya karyawan. Nah, terus manajer itu harus bisa memiliki komunikasi yang bagus kepada karyawan supaya bisa menciptakan hubungan yang timbal balik. Nah, menurut Saleh, pada tahun 2020 ada 3 manfaat kolaborasi. Yang pertama ada pooling of talent and exchange, development of employee skill, and speed up solution. Nah, kalau yang pertama itu pooling of talent and exchange itu kolaborasi antara manajemen dan karyawan itu dapat bermanfaat dalam menghimpun berbagai talenta dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing partisipasi kolaborasi. Yang kedua ada development of employee skill. Nah, manajemen dan karyawan bekerja sama secara kolaboratif. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini itu dapat membangun atau meningkatkan keahlian secara keseluruhan. Yang ketiga ada speed up solution. Nah, kolaborasi antara manajemen dan karyawan itu dapat mempercepat penanggulangan masalah secara cepat, tepat, dan tuntas. Yang ketiga ada inovasi dalam pembelajaran dan pengembangan. Penggunaan teknologi sebagai inovasi untuk mewujudkan pembinaan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas seperti penggunaan platform e-learning yang dimana tuh e-learning ini bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Media e-learning ini bisa menunjang kegiatan pembelajaran dengan melalui platform online yang dirancang khusus. Nah, bantuan e-learning ini tuh dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan baru SDM baik dalam bidang spesifik mereka maupun dalam keterampilan profesional untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas organisasi dan persaingan global. Dengan memanfaatkan teknologi sebagai inovasi dalam pembelajaran dan pengembangan, program pembinaan dan pengembangan dapat diciptakan yang tidak hanya meningkatkan keterlibatan SDM, tetapi juga mempercepat proses pembelajaran dan penerapan keterampilan baru. Selanjutnya, ada kesimpulan utama, jadi pembinaan dan pengembangan SDM menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Pembinaan dan pengembangan SDM diperlukan untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing. Pembinaan meliputi proses berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja dari segi sikap moral dan keterampilan. Sementara pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan adaptasi terhadap perubahan dalam organisasi. Tantangan utama dalam pembinaan dan pengembangan SDM adalah keterbatasan anggaran, resistensi karyawan terhadap perubahan, dan kesulitan menentukan kebutuhan pelatihan yang tepat. Namun, dengan integrasi yang baik antara pembinaan dan pengembangan, serta kolaborasi antara manajemen dan karyawan, organisasi atau lembaga dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan daya saing yang lebih baik. Next. Untuk rekomendasi umumnya, yang pertama, organisasi atau lembaga perlu mengimplementasikan program pelatihan yang terencana dan berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan, serta pengembangan soft skill yang mendukung interaksi dan kolaborasi di lingkungan kerja. Yang kedua, organisasi atau lembaga perlu menciptakan budaya yang mendukung pembelajaran dan inovasi, seperti menyediakan platform untuk berbagai pengetahuan seperti forum atau kelompok diskusi yang memungkinkan karyawan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Ini demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pembinaan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih kepada yang telah menyimak hingga akhir presentasi dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.